Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Wow, ini sudah jam berapa ya syutingnya ya? Ini udah sore. Sebelum Mas T berangkat ke Jogja, jadi masih sengaja bikin video supaya masih ada video yang tayang di tetap pas posisinya masih sedang di Jogja. Jadi insya Allah hari ini kita Mas T dan Mas Wardi akan coba nekat berangkat ke Jogja. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan. Mudah-mudahan setelah ini posisi segera membaik lagi ya, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Ini Mas T pulang habis ngurusin Mas Wardi ya. Jadi akun Grabnya Mas Wardi ada masalah sedikit, tapi sekarang sudah selesai dan sudah kembali ke rumah, dan saya langsung tag lagi ngambil video buat kalian ya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali join dan nonton video ini. Mas T ucapkan jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian sudah sering bolak-balik kesini, Mas T ucapkan selamat datang kembali, salam kangen sarangi, dan jangan lupa untuk dipencet tombol like, di share, dan juga minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Seikhlasnya, kalau tidak mau sedekah nggak apa-apa, dilewatin juga nggak apa-apa ya. Seikhlasnya jenengan saja, kalau mau sedekah juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Aku mau klarifikasi sedikit teman-teman, aku mau minta maaf kepada teman-teman yang mungkin hari ini komentar-komentarnya agak sedikit saya celah. Jadi sebelumnya ketika saya dikatakan sesuatu, saya cuma bilang alhamdulillah, sehat selalu ya orang baik. Jadi selalu saya doakan. Tapi hari ini karena kalian itu semakin menggunakan kata-kata yang menurut saya agak kurang kurang enak menurut saya, karena mungkin suasana hati saya lagi kurang bagus ya hari ini. Jadi banyak pikiran, banyak yang harus diselesaikan, dan kalian tidak tahu apa yang saya rasakan. Terus kalian komentar seperti itu, rasanya kayak langsung jelek gitu. Jadi ada beberapa komentar yang saya jawab dengan agak kasar, walaupun tidak menggunakan bahasa maaf binatang dan lain sebagainya, tapi saya menjawabnya agak sedikit lebih tegas daripada sebelumnya. Saya hanya minta maaf, mudah-mudahan sih ya sakit hati nggak apa-apa, tapi setidaknya lebih belajar untuk menghormati saya aja. Jadi saya nggak gila-gila untuk kalian hargai juga sih, cuman ketika berkomentar dengan sesuatu yang baik. Kalau kalian jadi saya, mungkin kalian juga nggak akan mau jadi seperti saya. Dan saya kalau boleh milih, jujur saya juga nggak pernah mau minta kalau saya jadi seperti ini. Jadi apa yang saya ucapkan itu sebetulnya real seperti apa yang saya rasakan. Jadi bukan sesuatu yang curhat terus apalah segala macam. Setidaknya bisa berkomentar dengan bahasa yang lebih enak. Jadi apa ya, emang dasar suasana hati lagi kurang bagus. Terus aku baca komentar-komentar yang justru menyudutkan gitu loh. Jadi kayak, hey, gue tuh ngelakuin ini buat lu gitu loh. Istilahnya bahasa kasarnya seperti itu. Dan kalau gue boleh milih, gue juga gak mau begini. Istilahnya begitu. Tapi ketika dihujat, aku kayak, kalau biasanya aku masih agak pelan, ini agak sedikit lebih keras. Jadi aku cuma minta maaf buat semuanya. Ya nggak apa-apa, sakit hati, marah sama Mas juga nggak apa-apa. Terserah pemikiran kalian ya. Saya kembalikan kepada kalian semua. Mas ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jadi teman-teman, hari ini persiapannya juga lumayan banyak, karena Mas Wardi juga tetap dapat pesanan. Jadi Mas Wardi dibagi pesanan juga. Jadi ini beliaunya hari ini di belakang sudah mulai ngeracik-racik sesuatu. Nanti tanggal 27 tinggal bagiin. Jadi kabar baik yang kita terima adalah tanggal 27 Mei 2022, tepatnya di hari Jumat, kita tetap akan menggelar yang namanya sedekah nasi bok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih untuk semua sudah mensupport tanpa terkecuali. Pokoknya buat kalian masih hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Allah yang menukar dengan rezeki lebih melimpah lagi. Amin.
Dan teman-teman yang masih ingin nambahin rezeki untuk menggelar sedekah nasi box di tahun lagi nih, di bulan berikutnya, caranya bagaimana Mas Tulus kalau mau bantu? Mudah sekali, silakan klik kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000 ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Satu nasi box kita hargai Rp12.000, selebihnya terserah jenengan semua, terserah kalian. Nah, teman-teman yang mau join bisa langsung transfer saja ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara, sepertinya selama Mas di Jogja tidak ada pengiriman karena barangnya juga memang sedang kosong, barangnya sudah tidak ada. Terakhir dikirim ke Kediri sama ke NTB. Selebihnya tidak ada barang untuk bisa dikirim. Jadi minyak bidaranya nggak ada stok. Jadi teman-teman mungkin akan ada stok lagi selepas 29 Mei atau awal bulan Juni sudah mulai ready lagi. Jadi teman-teman yang sudah inden minyak bidara sementara bersabar. Nanti mudah-mudahan segera ada lagi barangnya dan bisa segera Mas kirim untuk kalian sudah pesan ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu Mas Tulus tanpa terkecuali semuanya yang sudah bantu sedekah nasi box, matur sembah nuwun, sudah bantu apapun itu, terima kasih banyak. Semoga Allah yang tukar dengan rezeki melimpah lagi, dan Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah. Allah kabul hajat baiknya apapun hajatnya. Semoga Allah jadikan ini sebagai media tolak balak untuk tubuh kita sendiri, untuk tubuh jenengan yang sudah bersedekah, dan juga untuk kita semua masyarakat Indonesia yang kita niatkan dengan pahala sedekah tadi. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik ya. Terus Manun, berkali-kali aku merasakan kayak ada mujizat dari Allah yang betul-betul nyata di depanku, dan Allah membantu dengan cara yang tidak pernah saya duga. Tapi sekali lagi saya hanya bisa bilang berterima kasih kepada siapapun yang sudah membantu kegiatan ini bisa terus berjalan. Karena kalau saya sendiri jujur saya belum mampu. Oke. Teman-teman yang sudah membantu intinya hanya bisa bilang terima kasih. Allah yang membalas kebaikan dengan semua ya. Lemah teles Gusti Allah yang balas. Yang masih pengen bantu silakan klik kolom deskripsi sekarang. Dan untuk teman-teman yang mau meet up ke Jogja, sepertinya Mas tidak bisa terlalu lama. Teman-teman yang masih pengen ketemu Mas Tulus di Jogja, atur agenda dari sekarang karena mungkin 25 itu Mas Wardi ada kegiatan juga, temannya wisuda. Terus Mas T juga dengan kegiatan Mas T, jadi harus selesai dulu. Dan 26 itu sudah harus pulang. Jadi teman-teman yang mau atur waktu bisa DM Mas Tulus kalau memang mau panggil sama Mas Tulus di Jogja. Mas Tulus juga belum pesan hotel dan lain sebagainya, belum ada pandangan apapun. Jadi ini memang betul-betul nekat aja pengen pergi ke Jogja. Walau alam gimana ceritanya nanti kita nggak tahu. Tapi teman-teman yang mau meet up, Mas Tulus nggak akan tutup diri. Boleh kita silaturahmi untuk saling ngobrol kayak dulu lagi. Aku seneng malah bisa bagi cerita sama teman-teman semua. Yang pengen ketemu, yang pengen meet up, bisa langsung DM Mas Tulus, kita atur waktunya. Nggih, matur sembah nuwun sedayonipun. Oke. Iya, aku ki gembing banget Rek. Maaf ya Rek ya. Maaf ya teman-teman, aku tuh cengeng banget. Oke. Aku pengen bahas sesuatu yang salah satunya ini salah satu hal yang mungkin terjadi di sela. Ngapain tadi kamu di salah satu yang terjadi mungkin di sela-sela yang dalam tanda kutip munculnya sesuatu kemarin. Dan selain dengan sesuatu yang mungkin sudah dibikin video sebelumnya soal air yang tenang tapi bisa meluap, bisa meluap, kemudian bisa menjadi dalam tanda kutip bisa njolo atau bisa narik tumbal dan lain sebagainya. Selain itu ada dua hal yang pengen Mas Tulus sampaikan di sini. Yang pertama soal agama sesat, dan juga soal dukun-dukun yang akan bermunculan secara cepat. Dukun-dukun online lah, dukun-dukun yang tiban, yang dia mengaku keturunan leluhur ini, keturunan leluhur itu, dan lain sebagainya. Dan saya tahu Rek, aku gak makan apa-apa loh, aku belum makan apa-apa. Astagfirullahaladzim. Rek, di sini jam 17.09 ya. 17.09 aku barusan nyium bau asap belerang, dan mulutku kayak ada pasirnya gitu rasanya.
jam 17.09, ini jam 5 sore sekarang teman-teman. Aku syutingnya jam 5 sore. Dan aku nggak tahu ini ada apa. Kita simak bareng-bareng, mudah-mudahan sih bukan bertanda buruk ya. Mungkin hanya sebuah kebetulan saja. Oke. Yang pengen Mas Teh bahas di sini adalah akan ada sesuatu yang mungkin akan memecah belah kita sebagai umat muslim. Kembali dan kembali, kenapa harus umat muslim? Aku juga bertanya-tanya dalam hal ini, tapi sekali lagi kita harus menambah kewaspadaan kita untuk menjaga toleransi kita antar agama, antar sesama muslim khususnya. Jadi akan ada beberapa makhluk gaib yang sedang diutus sama Mbah Dajjal untuk mengutus orang, untuk menghasut orang membuat agama baru. Ya, yang pertama soal agama baru, soal sesat-sesat agama, tapi mayoritas yang mereka lakukan atau yang mayoritas mereka sedang ingin serang adalah orang Islam. Jadi, agama sesat-sesat ini, agama yang berbelok arah ini, agama yang sengaja mereka anggap agama yang lain atau agama sesat, ini akan lebih ke arah Islam, lebih ke arah agama Islam. Jadi akan banyak agama-agama Islam yang muncul, tetapi agama Islam dalam tanda kutip agama Islam yang salah, penyesatan agama, kemudian kata-kata yang di luar jalur, kemudian ayat-ayat tertentu yang mungkin ditambahin, mungkin akan ada yang ngaku nabi, akan mengaku keturunan wali dan lain sebagainya. Oke guys, sorry guys, tadi ada bapak-bapak ngamen ya. Jadi Mas Wardi itu kalau aku lagi syuting, tiba-tiba ada orang, dia langsung ke depan mengondisikan. Karena aku jadi bingung ya, kenapa dia lari-larian sih. Aku dengar suara sesuatu, Mas Wardinya lari ke depan. Oke, jadi memang clue ini akan sangat bisa memecah belah kita. Justru yang sengaja akan dipecah ini bukan antara, maaf istilahnya adalah Islam dan Hindu, Hindu dan Buddha, bukan, tapi antara Islam dan Islam. Akan banyak perpecahan di mana akan muncul orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku keturunan wali, kemudian keturunan ini keturunan itu yang basicnya adalah dari Islam. Ya, basicnya dari Islam. Nanti yang kedua adalah orang yang mengaku dukun, mengaku paranormal ini juga akan mengaku keturunan leluhur, tetapi leluhur yang memang global, secara globalnya tidak membawa agama di segi kemampuannya ya. Tapi di segi yang pertama ini atau di hal yang pertama ini mereka akan lebih menyesatkan agama, tapi yang paling cenderung akan dengan potensi paling besar yang akan dibelokkan atau sengaja dia akan disesatkan itu adalah agama Islam. Aku nggak tahu kenapa tujuannya di sini, tapi ini adalah salah satu yang memang sudah direncanakan sebelumnya dan akan membuat dalam arti Islam akan dibuat lebih racau lagi, ya. Satu, akan muncul agama-agama sesat yang mencoreng nama Islam. Kemudian akan ada paguyuban-paguyuban yang akan digerebek sama masyarakat. Dan aku lebih kagetnya lagi tuh mayoritas akan terjadi di Pulau Jawa, guys. Aku agak kaget ketika wow, di Jawa banyak sekali orang-orang Islam yang justru dalam tanda kutip itu mereka tuh tersesat dengan jalur yang sebenarnya. Jadi kayak nanti ada antara campuran Jawa dan kejawen dan Islam ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang kejawen yang menurut aku tidak bisa kita satukan dengan Islam juga ya. Sorry, kejawen dalam hal ini yang saya maksud adalah kejawen agama atau keyakinan bagi mereka. Bersatu dengan Islam dengan caranya kejawen, agamanya Islam, disatukan gitu loh. Jadi kalau menurut aku budaya kita itu bisa diselaraskan, tapi kalau disatukan itu kayaknya agak susah. Dan ini yang akan membuat orang menjadi lebih akan sedikit memberi jalur kalau istilahnya itu akan banyak agama-agama baru, seakan-akan mereka tuh agama paling benar. Ya, jadi akan banyak penyesatan agama yang justru akan memperkeruh keadaan, yang membuat bukan sesama agama, bukan antar agama, tetapi justru sesama agama. Jadi mereka akan memecah belah antar sesama agama, sesama Muslim. Dan ini memang tujuannya memang sedang mereka bentuk dan akan membuat kita menjadi lebih pecah belah. Jadi makanya Mas Teh ingatkan untuk lebih waspada lagi. Itu yang pertama soal agama yang sesat. Kemudian juga akan muncul orang-orang yang justru akan menfitnah beberapa alim ulama atau beberapa pemuka agama yang menyampaikan A kemudian disampaikan B dengan cara A, disampaikan dengan cara B, dan ini akan ada beberapa orang yang sengaja ditempeli sama anak buahnya Mbah Dajjal untuk menghasut orang, menfitnah orang-orang dalam tanda kutip sebetulnya orang-orang luar biasa yang difitnah dengan kondisi yang seperti ini, ya. Masih juga dengan ulama ataupun pemuka agama yang salah penyampaian kemudian memprakarsai menjadi kontroversi, kemudian memprovokasi orang kemudian jadi pecah belah antara pro dan juga kontra. Jadi ini juga masih akan sering terjadi. Salah satunya adalah beberapa orang yang akan mengaku
menyebarkan sesuatu soal orang yang menurut saya sih orang tersebut tidak seburuk yang orang sebarkan. Jadi akan ada media-media sosial yang menyebarkan beberapa video soal orang yang justru sebetulnya memiliki tingkat keilmuan yang tinggi tapi difitnah dengan cara seakan-akan dia itu tidak beradab, tidak memiliki akhlak dan sebagainya. Dan ini sangat besar kemungkinan akan terjadi beberapa waktu dekat ya. Dalam waktu dekat akan sangat mungkin terjadi. Dan orang-orang ini juga tidak bertanggung jawab sebetulnya. Dia akan melihat, dia akan mencari cara bagaimana caranya untuk menghasut orang, untuk membenci orang lain, meskipun orang tadi adalah orang yang sangat memiliki akhlak yang bagus, memiliki ilmu soal agamanya yang baik, tapi justru ini yang akan dipecah belah sama mereka. Kemudian juga masih akan muncul beberapa alim ulama yang maaf dalam pengucapannya akan sedikit saya tidak menyebut alim ulama saja, tapi ada beberapa pemuka agama yang justru akan salah pengucapan. Di dalam hal ini yang lebih khusus lagi adalah alim ulama atau pemuka agama. Atau mereka itu adalah orang yang mengerti ilmu agama, tapi penyampaian mereka justru diterima oleh masyarakat secara pecah. Tidak semua pro dan tidak semua kontra. Akhirnya penyampaian mereka terlalu keras, terlalu ekstrim, terlalu dalam tanda kutip mungkin orang akan menyangka itu adalah sebuah radikal, memojokkan sesuatu, kemudian bisa menghalalkan sesuatu dan aliran Islam tertentu, dan ini justru akan memecah belah beberapa orang dengan pikirannya. Dan justru yang terpecah belah ini bukan orang di luar Islam, tapi kebanyakan adalah orang Islam. Jadi betul-betul sekali kita sedang diserang dalam tanda kutip dengan kondisi sekarang. Umat muslim lagi dan lagi terus dijadikan sasaran oleh Mbak Dajjal untuk menjadi media terempuk mereka untuk menghancurkan kita. Jadi ya beberapa hal tadi, salah satunya adalah dengan adanya agama-agama baru, sesat-sesat baru yang muncul, dan akan muncul lebih banyaknya itu di Pulau Jawa justru, Masya Allah. Aku agak kaget juga sih dengan itu. Kemudian ada beberapa orang yang akan memfitnah para pemuka agama, memfitnah dengan ya menyampaikan sesuatu yang tidak seharusnya. Intinya adalah fitnah. Kemudian ada alim ulama atau pemuka agama yang penyampaiannya terlalu keras, terlalu kasar, atau terlalu dia lepas seakan-akan dia berilmu, tapi penyampaiannya itu terlalu merasa berilmu sehingga sedikit lebih keras. Bahkan ada sebagian yang mengatakan kalau dia radikal, kemudian menjadi kontroversi, dan beberapa orang juga merasa kaget dengan apa yang terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi pemecah belah bagi, maaf dalam tanda kutip, orang Islam sendiri. Jadi orang kita akan mudah terprovokasi dan akan menjadi pecah belah. Dan ini sesuatu yang harus kita pelajari, karena sekali lagi yang sedang diincar adalah orang-orang yang justru memiliki kemampuan dalam segi keilmuan agama yang bagus. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan berilmu agama ini akan lebih besar lagi. Sebentar ya, kita baterainya low iki. Oke, teman-teman, sepertinya info yang saya berikan ini info yang sangat sensitif. Sampai aku dari tadi tuh dikasih kendala terus sebelum syuting, sampai berkali-kali harus take. Terus sekarang tiba-tiba baterainya low, dan ini nggak mungkin low, Rek. Soalnya dia setiap selesai syuting selalu aku cas sampai biru, sampai full. Dan ketika dicolok ini full, aneh kan? Jadi ada beberapa hal yang kayaknya memang sengaja melarang saya untuk menyampaikan ini, tapi maaf, saya akan terus sampaikan ya. Jadi intinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian semua, kepada umat muslim khususnya, bisa menambah wawasan buat kita dan agak sedikit memberikan kita kewaspadaan tersendiri supaya kita tidak sampai terpecah belah. Karena begini teman-teman, yang sedang diserang ini adalah orang-orang berilmu, orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata orang biasa soal ilmu agamanya. Berarti dia adalah seorang yang, maaf dalam tanda kutip, punya pengikut yang banyak ya, punya dia punya kelebihan di luar untuk merangkul orang banyak. Mungkin dia punya santri, mungkin dia punya pengikut kalau di luar Islam dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi pemecah belah satu sama lain, karena bahkan kejadiannya justru karena, maaf dalam tanda kutip, aku tidak menyalahkan siapapun, aku tidak menyebut nama siapapun, tapi di sini adalah sebuah kata yang sedikit lebih kasar daripada sebelumnya, terlalu lebih ekstrim, yang akan menghasut orang, jadinya berprasangka yang tidak-tidak karena penyampaiannya yang salah. Mungkin tujuannya betul, tapi cara penyampaiannya agak sedikit lebih ekstrim atau terlalu keras, sehingga yang menerima atau yang mendengarkan menerimanya dengan sisi yang lain atau dengan sisi yang salah, kemudian justru bahkan jadi kontroversi dan menjadi provokasi kepada masyarakat yang mendengarkan, khususnya adalah masyarakat Islam. Jadi ini akan jadi pecah,
akan jadi pecah jadi dua, banyak yang pro dan kontra, tapi justru di tengah-tengah pro dan kontranya inilah dimanfaatkan sama Bang Sajin. Dapatnya dari mana Mas Tulus dengan kontroversi itu? Mereka juga mereka mengkonsumsi yang namanya emosional kita. Mereka suka sekali perpecahan, mereka suka sekali perselisihan. Nah, ini yang mereka konsumsi. Emosional kita ketika menyampaikan sesuatu itu juga luar biasa. Jadi, apakah seorang ustadz, apakah seorang pendeta, apakah seorang resi, kemudian orang-orang pemuka agama itu tidak akan mungkin diganggu oleh jin? Tidak ada yang bisa menjamin. Justru semakin orang itu berilmu, semakin besar ujian dan godaan di mana untuk menggoda dia untuk lebih, dia akan lari ke duniawi kah, atau dia mungkin akan penyampaian yang salah. Jadi mereka akan mencoba bagaimana caranya sampai si orang yang seakan-akan bukan seakan-akan, tapi orang yang berilmu ini tadi bisa jatuh dengan dengan ilmunya sendiri. Kadang-kadang teman-teman, ketika kita bisa memiliki kemampuan khusus, kita sudah memiliki kelebihan di atas rata-rata, kita akan merasa seperti halnya kayak, oh, gue lebih bisa daripada elu, gue lebih bisa menasihati elu. Nah, terkadang hal-hal seperti ini juga lepas dari seseorang yang memiliki ilmu yang berlebih. Jadi sesuatu yang lebih kesombongan tadi itu akan sedikit melecetkan kita atau melukai apa yang sudah kita bisa, sehingga akan mempengaruhi orang untuk berprasangka, kok kayak gini ya, nih ustadz kan tahu agama, nih pendeta kan tahu gini, kok ngomongnya begini. Nah, jadi ada beberapa hal yang sedikit lebih keras karena sifat manusiawi itu wajar ketika mereka punya kesombongan karena mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata yang lain, sehingga ini terlepas jadi kontroversi di masyarakat, kemudian jadi pecah, ada pro dan kontra. Kemudian yang terakhir adalah akan banyak orang-orang yang mengaku dukun atau paranormal baik secara online dan justru akan terang-terangan menipu, menguangkan apa yang dia bisa, kemudian dia akan mengaku cucu dari leluhur dan lain sebagainya. Karena aku beberapa hari yang lalu tuh sempat sempat menangkap sesuatu yang dia itu mewujudkan dirinya sebagai Bunda Ratu Laut Kidul ya teman-teman. Jadi aku beberapa hari yang lalu sama Tante Ida, itu saksinya Tante Ida, aku sempat dimintai tolong sama tetangga di sini di Jakarta, dan saya sudah datang ke rumahnya. Ternyata ada salah satu kiriman dari musuhnya atau dari orang yang tidak suka dengan beliaunya, itu dia mengaku sebagai sosok Bunda Ratu Laut Kidul. Dan ternyata setelah kita bongkar aibnya, setelah kita bongkar bajunya, ternyata dia sosok kuntilanak, bukan Bunda Ratu Laut Kidul. Jadi di situ yang tiba-tiba nyeletuk gitu loh, yang tiba-tiba ngomong, akan banyak nanti yang ngaku-ngaku sebagai Kanjeng Ratu itu. Akan banyak yang aku jadi garis keturunannya, terus memanfaatkan apa yang dia bisa untuk nyari uang buat jadi dukun dadakan, dukun tiban. Jadi intinya akan banyak paranormal tiban yang justru akan, dalam tanda kutip, mereka memanfaatkan apa yang mereka bisa untuk mencari uang. Dan ini saya juga tidak bisa menjamin mereka tuh bisa membantu kalian 100%, tapi harus lebih hati-hati, lebih logik saja ketika menggunakan sesuatu. Intinya yang perlu kita tahu adalah orang yang berilmu justru tidak akan pernah membicarakan ilmunya. Orang yang berilmu, padi semakin tua semakin merunduk. Gak ada ceritanya padi semakin tua semakin dangak. Jadi kita harus membaca itu. Ketika mereka memang betul-betul berilmu dan mereka memiliki kemampuan, tidak seharusnya mereka menyombongkan apa yang mereka bisa. Cluenya di situ. Jadi kita tidak bisa mempercayai apapun dari apa yang dia sampaikan hanya gara-gara dia punya kemampuan. Nih, keturunan Wali Songo. Nih, keturunan ini. Nih, keturunan raja ini. Saya juga tidak pernah mengatakan itu. Tapi ketika ada orang yang seperti itu, silakan nilai sendiri. Silakan cari tahu sendiri ya. Kecuali orang yang menilai dengan sendiri, Mas, yang dampingin kamu kok si A, si B, ya itu hak orang yang menyampaikan. Tapi asal bukan dia yang menyampaikan. Tapi ketika orang tadi menyampaikan, aku keturunan ini loh, aku tuh gini loh. Nah, hal yang seperti ini patut kita jadikan bahan kewaspadaan ya. Ingat, orang yang berilmu itu tidak akan banyak bicara tentang ilmunya, tidak akan menyombongkan apa yang dia bisa. Intinya di situ cluenya. Jadi nilai sendiri bagaimana cara orang menyampaikan apa yang dia bisa. Ketika kamu akan tahu, oh ini dalam tanda kutip, ini adalah orang yang abal-abal bisa bantu saya, orang yang menguangkan kemampuan seakan-akan punya kemampuan demi uang dan lain sebagainya. Kalian akan tahu dengan mendengarkan clue dari Mas Tulus tadi ya. Semoga kita dan juga saya, jenengan semuanya terhindar dari apa yang seharusnya terjadi dan menjadi bahan fitnah kita, dan semoga Allah jauhkan kita dari bala, musibah, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Pasti akan closing di detik ini, di menit ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi untuk yang sedang sakit, Mas saya doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret, yang rezekinya lagi kurang bagus, semoga Allah lancarkan, semoga Allah berkahkan, Allah limpahkan
melimpahkan rezeki yang berkah barokah. Amin ya Allah. Yang belum kerja sempat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah juga. Yang punya tanggungan, punya utang piutang, semoga Allah lunaskan utangnya. Amin. Yang lagi dagang, yang punya usaha, yang punya hajat, yang punya niatan, semoga Allah lariskan dagangannya, Allah kabul hajatnya, Allah cukupkan apa yang dicita-citakannya. Amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Mungkin setelah video ini tayang, Mas Tulus sudah di Jogja, tapi Mas Teh pengen membimbing teman-teman semua untuk terus menghadiahkan surat Al-Fatihah atau doa sesuai dengan agama kalian masing-masing untuk untuk alam kita, untuk sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi aku sesuatu baik untuk diri kita sendiri dalam tanda kutip, ini sesuatu yang bisa memberikan feedback baik untuk kita. Jadi ketika teman-teman mendoakan untuk alam, alam juga akan memberikan feedback baik untuk kita. Mudah-mudahan Allah kabul doa kita, dan lebih sering-sering lagi kirimkan doa Al-Fatihah untuk alam kita. Dan kalau memang punya rezeki, boleh yang namanya bikin sedekah dan lain sebagainya, niatnya untuk alam. Oke? Terima kasih banyak. Lek nyelot ireng muka aku, soalnya sudah mulai maghrib ya. Mas Teh meminta pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, doakan masih selamat sampai tujuan ya. Amin.